analisis item juga. Ya, ada analisis item. Saya juga, bentar, saya kalau sudah record, saya juga bisa record ya. Oke. Nah, ini sebenarnya pertemuan-pertemuan yang 9, 10 itu udah masuk ke perhitungan gitu ya. Di 12 analisis item tuh daya beda seperti itu. Nah, ini kalau sampai normal itu di pertemuan 13. Nah, ini sebenarnya kalau 14, 15 praktis penyusunan item. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu ada di sini dulu gitu ya. Oke. Ini terkait materi yang akan dipelajari oleh Bapak Ibu. Nah, coba saya masuk ke pertemuan hari ini, yaitu kita coba kenal apa itu konstruk dulu. Kemudian tadi ada Bapak Ibu juga sudah sering menggunakan istilah instrumen, kemudian juga um, istilah tes gitu ya. Nah, ini saya share screen. Oke, sudah terlihat slideshow saya, Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Ya, jadi hari ini kita akan bahas tentang konsep konstruk dan pengukuran dalam psikologi, yang dimana nanti Bapak Ibu saya akan membagikan e-booknya terkait dengan referensi buku apa saja yang bisa dibaca gitu ya di luar kelas atau mandiri. Itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama bukunya Ibu Miller ya sama Pak Robert. Jadi ini Ibu Leslie Miller dan Pak Robert Loeffler. Itu judulnya Foundation of Psychological Testing a Practical Approach edisi 6. Jadi ini udah komprehensif juga. Kemudian ini bukunya, ini sebenarnya aturan gitu ya dari IRA APA dan NAEP, Standard for Educational and Psychological Testing. Nah, ini ada bukunya Pak Price yang di sebelah kiri. Jadi kalau yang poin 1, itu buku yang bawah covernya gitu ya. Saya belum lihat lagi apakah sudah upgrade edisinya oleh Ibu Leslie ini. Saya belum cek. Tapi ini tahun 2020 menurut saya masih relevan. Kemudian bukunya Pak Larry Price ini tahun 2017. Jadi kalau bukunya Pak Larry Price ini Psychometrics Method. Jadi sudah terkhusus gitu. Kalau ini kan bagian dari kebanyakan dominasi penyusunan alatnya gitu. Ini udah mulai matematikanya udah banyak ngelihat pemodelan-pemodelan psikometrinya. Nah, kalau yang berbahasa Indonesia itu ada bukunya Pak Syaifuddin Azwar yang sudah terkenal ya di online store or offline store. Itu yang penyusunan skala psikologi edisi 2 itu bukunya warna putih. Mungkin Bapak Ibu udah ada yang punya atau baru mengetahui? Baru 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 tahu ya? tahu, baru Baru tahu tahu Bu. ya. Baru Oke. tahu, Ibu. Iya, jadi ada buku Pak Syaifuddin Azwar ini edisinya apa ya update terus gitu. Nah, ini tapi saya terakhir juga punyanya 2012 penyusunan skala psikologi warna putih. Nanti cek aja di Google. Di Shopee juga ada Bapak Ibu kalau mau beli gitu ya. Nah, kemudian poin 5 buku Pak Syaifuddin Azwar juga tahun 2016. Jadi ini khusus konstruksi tes yang mau nguji kemampuan kognitif or ability test seperti itu. Jadi kalau yang nomor 4 itu yang keseluruhannya gitu ya, walaupun tidak dalam, bukunya nggak terlalu tebal dan kecil, tapi paling nggak dapat gambaran langkah-langkahnya seperti apa. Nah, ini terkait 5 buku yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu di luar kelas seperti itu. Ya, nanti yang saya akan bagikan gratis itu yang Psychometrics Method dan Leslie Miller ini. Tuh. Oke, ini terkait buku yang bisa digunakan. Kemudian, oke, ini kontak kita sudah ada grup ya, jadi sepertinya cukup. Nah, sekarang jadi kalau kita belajar pengembangan instrumen itu dia sama kayak kita mau belajar konstruksi alat ukur psikologi yang dimana konstruksi alat ukur psikologi itu bagian dari kajian ilmu psikometrika yang mempelajari seluk-beluk pengukuran psikologi. Jadi atau psikometrika itu metode standar yang mempelajari ya semua yang berkaitan dengan measurement itu ada di psikometrika seperti itu. Nah, kalau
Nah, kalau psikometri itu metode standar psikologinya, kalau psikometrika itu adalah ilmunya gitu ya, yang dimana ada di buku sini juga dijelaskan. Nah, jadi di dalam psikometrika juga ada konstruksi alat ukur psikologi atau pengembangan instrumen itu sendiri. Nah, di sini ya yang namanya belajar pengukuran psikologi, jadi konstruksi alat ukur psikologi artinya kita harus kenal sama istilah pengukuran yang dimaksud terlebih dahulu. Jadi pengukuran yang dimaksud itu apa gitu ya, khususnya dalam psikologi karena biasanya kalau kita membayangkan sebuah pengukuran itu sifatnya yang fisik ya Bapak Ibu, apakah mengukur panjang meja, mengukur tinggi badan, berat badan, apalagi Bapak Ibu yang ada di dunia kesehatan seperti itu. Nah, kalau pengukuran dalam bidang psikologi itu berkaitan sama hal-hal yang nggak bisa diamati secara langsung, yang dimana kalau kita bikin nggak, kalau kita lihat definisi pengukurannya itu artinya kita mau melakukan atau ya melakukan proses menetapkan angka atau deskripsi kuantitatif kepada setiap individu dengan cara yang terorganisir dan kita sebagai researcher menyediakan cara untuk mewakili atribut seseorang tersebut. Jadi ngebayangin saya punya scale, saya punya penggaris, kemudian ada titik nolnya yang namanya pengukuran pasti dia ada skala ya, di mana skala itu adalah garis bilangan real, ada satuan ukuran dan ada titik nol. Kalau misalkan kita bicara dunia fisik, misalkan penggaris satuan ukurannya sentimeter, ya kan sentimeter, kemudian titik nolnya sih 0 sentimeter begitu. Nah, di dalam dunia psikologi atau yang nggak bisa kita amati secara langsung, dalam hal ini misalkan semua variabel yang sosial ya dalam yang laten seperti itu bergantung sama metode apa yang kita gunakan. Kalau misalkan kemarin Bapak Ibu ikut pelatihan di pelatihan Pak Bahrul gitu ya di UIN, itu kita pakai skalanya Rush, namanya Logit, ya kan, pakai Logit. Atau kalau kita belajar statistik, level of measurement-nya kita sebagai orang yang berkaitan dengan variabel yang nggak bisa diamati secara langsung, itu em, paling paling tinggi itu ada di interval. Walaupun kalau kita lihat Likert scale-nya itu adanya di ordinal gitu ya, bisa diurutkan. Nah, kenapa di interval? Karena tidak ada yang namanya titik nol mutlak gitu ya. Tidak tidak ada titik nol mutlak di mana kalau level of measurement kan nominal, ordinal, nominal kita ngelabelin aja. Kemudian ordinal kita selain melabelkan mengurutkan. Kemudian kalau di interval itu bisa melabelkan, kemudian bisa mengurutkan, dia jaraknya sama dan tapi tidak ada titik nol mutlak. Nah, makna dari level of measurement di interval ini yang tidak ada titik nol mutlak, kita bisa ngebayangin bahwa saya sebagai peneliti mau ngasih tes ke kelompok A tentang tes bahasa Inggris, ya. Saya melakukan tes ke kelompok A, tes bahasa Inggris, kemudian ternyata minnya itu atau rata-ratanya itu misalkan 80. Kemudian saya kasih ke kelompok B, tes bahasa Inggris, minnya atau rata-ratanya misalkan 50. Oke. Nah, di saya bisa bilang bahwa di kelompok A ini saya kasih tes bahasa Inggris artinya instrumen saya tentang ability test di bahasa Inggris ini mau ngeliat kemampuan bahasa Inggris. Ternyata saya bisa bilang bahwa kalau kelompok A ini bilang tes bahasa Inggrisnya terlalu mudah karena misalkan minnya kita lihat 80. Tapi kalau misalkan di kelompok B itu terlalu susah karena minnya 50. Nah, yang dikatakan titik nolnya itu tidak mutlak bergantung dengan sampelnya siapa. Nah, itu kalau kita ngelihat psikometrika atau cara pengukuran proses menetapkan angka ini dalam perspektif klasik. Lain halnya kalau misalkan kita bicara proses pengukuran atau menetapkan angka ini kepada setiap individu ini dalam perspektif modern yang kemarin ditawarkan pakai Rush model itu sudah sampel independen. Jadi mau dimanapun harusnya objektivitas terkait dengan
instrumen dan skor setiap individu itu nggak berkaitan lagi satu sama lain. Tapi yang pasti yang mau saya tekanin di sini tadi em, terkait dengan titik nol mutlak itu. Jadi ada di interval kita di di ranah yang laten variabel yang nggak bisa diamati secara langsung. Lain halnya kalau yang tinggi rasio. Artinya kalau kalau di interval kalau orang dapat skor 0, bukan berarti kalau orang skornya 0 bahasa Inggrisnya berarti bukan berarti dia nggak punya kemampuan bahasa Inggris sama sekali seperti itu. Lain halnya kalau dia di level of measurement yang rasio. Nah, ini terkait dengan pengukuran gitu ya. Di dalamnya tuh ada apa aja gitu. Nah, ini definisinya tadi level of measurement-nya yang dimana kita nyediain cara buat mewakili atribut seseorang. Nah, atribut seseorang gitu ya, atribut seseorang itu kita bisa lihat ada atribut fisik, ya, ada atribut psikologi. Nah, yang dikatakan dengan atribut fisik itu adalah ya yang bisa diamati secara langsung atau kalau nanti kita sudah pakai softwarenya itu istilah lainnya atau di buku-buku observe variable gitu ya, itu yang bisa diamati secara langsung. Nah, atribut yang kedua itu ada atribut psikologi. Jadi yang mengklasifikasikan tentang atribut ini adalah saya melihat referensinya dari Pak Azwar. Jadi beliau membagikan menjadi dua atribut psikologi. Nah, berarti ranah kita ini ada di sini, Bapak Ibu, di mana atribut psikologi ini ada dua, ada atribut kemampuan atau yang ability, ya, ada atribut yang bukan kemampuan, ya, atau non ability. Nah, atribut kemampuan atau yang ability ini atau yang kognitif ini juga dibagi dengan dua, ya, dibagi dua gitu ya. Ada kemampuan potensial umum atau kita sering dengarnya adalah intelligence test. Dan yang kedua, atribut kemampuannya ada bakat atau disebut kemampuan potensial khusus. Nah, ini masuk ke klasifikasi ability test seperti itu. Nah, yang disebut dengan atribut bukan kemampuan atau non-ability, ya, itu domainnya afektif yang tujuannya mau mengukur sikap dalam proses konstruksi yang akan kita lakukan nanti di pertemuan-pertemuan hari ini dan berikutnya seperti itu. Ya, jadi, atau kalau misalkan nanti saya juga akan ngecek Bapak Ibu apakah memang ada yang mengambil topik disertasinya yang ability or yang sifatnya ada true or false-nya, atau memang semuanya domainnya afektif yang melihat sikap atau melihat behavior, perilaku, atau ya seperti itu gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat, nanti kan kalau misalkan sikap, kita bisa ngasihnya Likert-nya itu yang persetujuan gitu ya terkait dengan sikap-sikap bentuk kata kerjanya. Kalau perilaku berarti udah konkret terkait dengan apa yang dilakukan gitu, terkait apa yang diukur. Nah, ini pembagian terkait dengan atribut. Atau di sini atribut didefinisikan karakteristik dari suatu objek. Ada yang fisik, ada yang psikologi. Nah, kemudian ya itu dari pengukuran tadi untuk mewakili atribut yang dimana tujuan pengukuran itu ada 5 kalau dibahas oleh Ibu Leslie dan Pak Robert di bukunya. Jadi yang pertama itu kita bisa lihat tujuan mengukur itu dalam yang sifatnya laten atau yang nggak bisa diamati, psikologi salah satunya, mau mendiagnosa. Ya, mau mendiagnosa, yang kedua profiling, yang ketiga screening, yang keempat seleksi, dan sampai ke penelitian gitu. Nah, ini mungkin kata-kata ini uh, beberapa atau bisa jadi Bapak Ibu sudah mengenal gitu ya terkait dengan istilah-istilah diagnostis, apalagi di bidang kesehatan gitu ya. Profiling di industri organisasi sering kita lihat, screening atau seleksi gitu ya, ini familiar juga di common gitu ya, di society kata seleksi, seleksi apa sekolah gitu ya, seleksi tes CPNS, seleksi BUMN gitu, kemudian riset riset gitu ya.
Nah, sekarang kita coba lihat pengertian satu persatu dari tujuan pengukuran itu sendiri. Nah, yang pertama itu dikatakan oleh Ibu Leslie dan Pak Robert itu, ya, saya pelajari dari sana, diagnosis itu pengertiannya artinya kita sebagai peneliti melakukan proses identifikasi kondisi, masalah, gitu ya, gangguan tertentu berdasarkan gejala, tanda, dan informasi yang mendalam ya. Jadi tujuannya untuk menentukan perawatan atau intervensi yang tepat. Nah, ini mungkin sudah sangat familiar di dunia kesehatan ya. Atau kalau kita lihat situasinya di bidang psikologi, misalkan apakah seorang psikolog itu melakukan serangkaian tes seperti wawancara yang mendalam kepada seorang klien yang mengalami kecemasan berlebihan. Nah, nanti di sini berdasarkan hasil evaluasi psikolog, jadi psikolog bisa mendiagnosis klien dengan gangguan kecemasan umum, misalkan generalized anxiety disorder. Nah, nanti diagnosis ini ngebantu kita untuk menentukan pendekatan terapi yang akan digunakan, seperti itu. Nah, ini tujuan yang pertama dari pengukuran dalam psikologi. Artinya apa yang dikembangin oleh psikolog ini? Artinya yang dikembangin adalah si gangguan kecemasan umum begitu ya. Nah, yang kedua ada profiling ya. Profiling ini artinya kita sebagai peneliti melakukan proses mengumpulkan dan menganalisis data untuk membuat gambaran terperinci tentang karakteristik individu atau kelompok tertentu. Yang dimana profiling ini sering digunakan dalam konteks psikologis, kriminal, atau pemasaran untuk memahami perilaku atau sifat-sifat tertentu. Nah, misal profiling ini sering ada di situasi rekrutmen, yang dimana perusahaan menggunakan profil kandidat untuk memahami karakteristik dan keterampilan calon karyawannya, yang dimana mulai dari ngumpulin data seperti pengalaman kerja, kepribadian, kemampuan, ya jadi perusahaan buat profil kandidat ideal yang sesuai dengan budaya perusahaan yang dan kebutuhan posisi. Atau waktu itu saya juga pernah diminta untuk ngebantu salah satu startup bikin profiling, misalkan karyawannya sudah bekerja gitu ya, kemudian mau ada naik jabatan atau promosi seperti itu. Jadi mau nge-profile kita butuh kriterianya seperti ini. Artinya saya perlu menyiapkan instrumen yang bisa yang bisa menentukan tadi terkait dengan orang-orang tersebut mana yang sesuai. Nah, yang ketiga itu untuk screening. Tujuan ngukur dalam psikologi itu mau melakukan screening atau proses penilaian awal yang cepat dan sederhana untuk identifikasi individu yang mungkin punya resiko atau kondisi tertentu. Biasanya kita lihat ada kalau misalkan screening screening misalkan apa mau donor darah gitu kan, biasanya apakah Anda sehat hari ini, kemudian ada riwayat tertentu atau tidak gitu ya. Atau di sini contoh situasi yang saya berikan dalam konteks pendidikan. Jadi misal sebuah sekolah menengah melakukan tes screening awal kepada semua siswa baru buat mendeteksi kemampuan akademis dan kesulitan belajarnya. Jadi siswa yang teridentifikasi punya kesulitan dalam belajar akan diberikan tes lanjutan dan mendapat intervensi khusus seperti itu. Nah, ini saya nggak tahu kalau di sekolah negeri gimana, tapi biasanya sekolah swasta itu punya punya kriteria-kriteria untuk mengklasifikasikan si anak tersebut gitu ya, dan tergantung jenjang pendidikannya juga. Nah, ini screening gitu. Jadi kalau dalam konteks di pendidikan atau di sekolah. Nah, yang keempat, tujuan ngukur dalam psikologi itu peneliti melakukan proses memilih individu yang paling sesuai. Nah, atau memenuhi kriteria tertentu berdasarkan serangkaian tes, kriteria, atau evaluasi. Nah, seleksi ini juga digunakan di berbagai konteks, Bapak Ibu, di pendidikan, ya kita sering dengar seleksi sekolah gitu, harus sekolah yang bagus, misalkan pekerjaan atau program tertentu untuk mastiin kecocokan dan keberhasilan. Kalau di sini saya kasih contohnya dalam industri dan organisasi ya, misalkan company melakukan proses seleksi untuk mengisi posisi manajer. Nah, pelamar menjalani beberapa tahap seleksi, termasuk wawancara, psikologi tes, simulasi kerja, yang akan menunjukkan kompetensi dan kecocokan terbaik dengan peran budaya
perusahaan dipilih untuk posisi tersebut. Nah, profiling ini biasanya bagian dari seleksi juga gitu Bapak Ibu, ya yang dimana mirip-mirip gitu ya, tapi biasanya profiling ada di dalam sini. Nah, yang terakhir baru penelitian. Nah, ini mungkin yang jadi tujuan Bapak Ibu mengikuti kelas hari ini gitu ya, yang dimana kita sebagai peneliti mau ngelakuin proses sistematis dan terencana untuk mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi data guna menjawab pertanyaan tertentu atau menguji hipotesis penelitian yang kita buat. Ya, di mana penelitian tentu tujuannya mau memperoleh pemahaman baru, apakah mau mengembangkan teori atau memecahkan masalah tertentu sesuai dengan keadaan di lapangan seperti apa. Nah, di sini contoh ada peneliti mau melihat atau ingin mengetahui efek atau pengaruh dari meditasi terhadap tingkat stres mahasiswa. Jadi ada peneliti mau ngerancang sebuah penelitian dengan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jadi melakukan intervensi meditasi selama 8 minggu dan mengukur tingkat stres sebelum dan sesudah intervensi. Jadi efektif nggak terkait dengan si meditasi itu. Nah, hasil penelitian ini akan digunakan untuk memahami apakah meditasi itu tadi ya efektif apa tidak dalam mengurangi stres si sampelnya yaitu mahasiswa seperti itu. Nah, ini dalam konteks penelitian yang mungkin saya juga udah dapat jawabannya Bapak Ibu semua tujuannya ada di poin yang kelima gitu ya. Nah, kalau kita lihat berarti psikometrika itu bisa sangat luas ya, ada di berbagai konteks dia dibutuhkan, ahlinya dibutuhkan terkait dengan tujuan-tujuan ini. Oke, ini terkait dengan tujuannya. Nah, sekarang tadi saya juga sudah dengar kata-kata, saya sudah sering mengatakan kata konstruk gitu ya. Jadi konstruk alat ukurnya apa gitu ya. Kalau konstruksi adalah sebuah prosesnya membangun gitu ya. Kalau konstruk itu di buku-buku gitu ya, atau yang sering kita dengar oleh ahli kalau lagi dengar pelatihannya itu kata lainnya adalah latent variable. Artinya hal-hal atau kata lainnya juga variabel itu sendiri, ya variabel yang laten tapi atau yang hal-hal yang mau kita ukur tapi nggak bisa diamati secara langsung gitu. Kecemasan atau motivasi Bapak Ibu ikut kelas pagi ini saya nggak bisa lihat motivasinya rendah atau tinggi gitu ya. Saya nggak bisa lihat misalkan tingkat kepuasan hidup seseorang itu seperti apa. Saya nggak bisa lihat misalkan tingkat stres seseorang itu seperti apa. Nah, itu contoh-contoh dari laten variabel yang sifatnya psikologis itu sendiri. Nah, ini mirip sama konsep yang dibuat sama Pak Azwar tadi. Jadi, kalau Pak Azwar bikinnya dua atribut, atribut fisik dan psikologis. Tapi kalau Pak Leslie dan Ibu Ibu Leslie dan Pak Robert bikinnya seperti ini, construct physically dan psychologist seperti ini yang sama-sama mau ngebagi bahwa kita tuh fokusnya ada di psychologist ini, gitu ya nggak bisa diamati secara langsung. Biasanya software juga pakai istilah construct or latent variable ya. Oke, ini tadi construct itu ide ya secara textbooknya ide, konsep atau abstraksi yang digunakan untuk menjelaskan, mengukur, memahami berbagai aspek perilaku manusia dan proses mental yang nggak bisa dilihat tadi. Ataukah yang sifatnya ability gitu ya, atau yang sifatnya non-ability yang benar-benar kalau kita ngomongin yang namanya domain afektif, kemudian perasaan seseorang, feelings, ya sikap itu unpredictable semuanya gitu. Oke, ini contoh-contohnya gitu ya, contoh-contoh konstruk. Misalkan ada mindfulness, ya, mindfulness. Kemudian ada self-esteem, ya, ada interest inventory, ada social support, ya, ada secure attachment, personality. Nah, jadi ini contoh-contoh konstruk. Apalagi Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu gitu. Kita udah tahu definisi konstruk. Kira-kira apa lagi Bapak Ibu konstruk psikologi yang bisa kita teliti? Intensi, Intensi, nah intensi masih in general. Misalkan intensi apa? Intensi seseorang melakukan
intensi seseorang, intensi prososial misalkan gitu, atau intensi penggunaan media sosial gitu ya. Misalkan kita mau lihat tingkat 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 agresivitas. Jadi ada misalkan saya mau lihat ada perbedaan atau tidak tingkat agresivitas anak, khususnya misalkan remaja, berdasarkan intensi dia menggunakan media sosial gitu. Jangan-jangan kalau intensi penggunaan sosialnya A gitu ya, nanti agresivitasnya tinggi misalkan gitu. Kayak bisa. Kira-kira apalagi Bapak Ibu kita mengenal konstruk psikologi dari Kalau kualitas tidur, Bu, kualitas tidur salah satu konstruk karena nggak kelihatan juga. mm-mm. Kualitas tidur itu juga definisinya tergantung operational definition yang ibu ajukan gitu ya. Kualitas tidur apakah bisa dilihat dari kedalaman dia tidur, misalkan ada kalau tahap tidur kan ada deep sleep, ada rapid eye movement, terus yang paling permukaan apa ya Bapak Ibu saya lupa, pokoknya ada tiga itu ya. Terus eh apakah kualitas tidurnya dilihat dari frekuensi, misalkan apakah tidurnya hanya 1 sampai 3 jam, nah itu kita bisa Kenapa, klasifikasi. sayang? Baik. Kenapa Gitu. lagi? Ada Kenapa? lagi Kenapa itu kepala? Ketaatan, Mbak Tina. Nah, ketaatan, terhadap program terapi. ketaatan terhadap ketaatan terhadap program terapi gitu. Oke. Ya, bisa Bu Ica. Jadi berarti nanti ketaatan terhadap program terapinya kita mesti bikin kriteria yang dikatakan taat itu seperti apa, kemudian masuk ke kontekstualnya yaitu dalam terapi program. Nah, di sini saya juga pernah diskusi sama rekan saya dari ITB. Dia bikin, tapi istilahnya patuh, Bu Ica, istilahnya patuh minum obat. Jadi dia juga interest, dia orang teknik kesehatan, apa ya, sistem informasi kesehatan atau teknik kesehatan gitu di ITB. Nanti saya coba cek. Tapi dia mau bikin software yang bisa ngebantu yang diabetes. Salah satu variabelnya patuh minum obat gitu. Nah, mungkin itu mirip-mirip kalau Bu Ice taat pada program terapi gitu ya. Oke, bisa. Adaptasi spiritual, Bu. Spiritual, adaptasi spiritual. Nah, spiritual juga kayaknya in general tuh. Berarti Pak Fauzi udah punya ininya ya, teorinya siapa gitu ya. Oke. Sudah punya teorinya tapi masih bingung. Pokoknya Ya, adaptasi spiritual aja. ya, ya. Oke, bisa. Nanti kita lihat dulu jurnalnya seperti apa. Ada lagi Bapak Ibu? Konstruk psikologi. Contoh, Kalau di saya ketangguhan keluarga, Bu, masuk juga. ketangguhan keluarga, ya Iya, masuk juga. konsep resiliensi ya, Bu. Nah, itu dia. Kita juga sebagai peneliti harus menetapkan satu istilah. Kadang tuh satu istilah tuh beririsan definisinya. Nah, kita harus menetapkan dari awal sampai akhir mau pakai istilah yang mana. Resilience kah, or pakai istilah ketangguhan itu. Ya, karena resilience juga ada yang mendefinisikan di bahasa Indonesia ketahanan, ya, Pak Deli. Iya, betul. Jadi ada beberapa jurnal yang saya baca ada istilah ketahanan, ada ketangguhan juga. Tapi Ya, sejauh ini di proposal saya sih saya menggunakan ketangguhan gitu. Walaupun ketangguhan. konsepnya dari apa namanya Walls itu resiliensi gitu ya. Tapi nanti mudah-mudahan Ya, nanti bisa kejawab gitu ya. ya, oke. Ya, tapi paling tidak kebayang konstruk itu apa contohnya ya. Oke, saya coba lanjut. Jadi sebelum menjadi konstruk, tentu kita harus punya konsep atau gagasan tentang konstruk tersebut yang nantinya di sini didefinisikan secara operasional, yang dimana nanti kita ukur secara tidak langsung pakai soal-soal yang dimaksud ya. Apakah soalnya itu nanti melalui proses adaptasi, proses develop yang baru, new developing, or kita proses modifikasi gitu. Nah, nanti itu ada sesinya. Nah, di sini kita masuk ke contoh konstruknya dulu kalau di dalam sebuah jurnal. Jadi contoh konstruk psikologi misalkan di sini yang saya contohkan itu variabel yang disebut dengan mindfulness. Jadi contoh yang pertama ya. Jadi di sini ada jurnalnya Ibu, oh Pak
Pak Sutarto, Ibu Idi, dan kawan-kawan dari IAIN, dari UIN Purwokerto, dan dari Universitas Negeri Malang tahun 2022, yang dimana Pak Tarto dan kawan-kawan ini mengadaptasi ya Adaptation of the Cognitive and Affective Mindfulness Scale or CAMSR to Indonesian version and its validation, tapi khusus sampelnya itu Muslim Mothers Data Driven. Nah, yang dimana kalau sudah saya kulik dari jurnal ini, jadi konsep mindfulness. Nah, jadi pertama kali yang harus kita lihat adalah langkahnya kita harus lihat definisi mindfulness-nya itu secara umum dulu, yang dimana disepakati oleh semua. Mungkin kalau saya bilang semua, ini ya, mungkin hampir sebagian besar kondisi di mana diri seseorang itu hadir dan sadar secara sepenuhnya pada aktivitas sehari-hari yang sedang dilakukan. Nah, ini hampir semua tokoh sepakat dengan definisi secara umum. Nah, pastikan Bapak Ibu ketika menentukan konstruk yang sudah dimiliki dari jurnal yang sudah dicari gitu ya, kita punya definisi si konstruknya itu in general seperti apa. Yang dimana nanti kita pakai satu tokoh yang akan menjadi operational definition yang kita buat. Nah, di sini di jurnalnya Pak Tarto ini menggunakan teorinya Pak John Kabat-Zinn tahun 90, yang dimana mindfulness itu ternyata ada 4. Ini ada 4 ya, 4 aspek. Yang pertama awareness gitu kan, kesadaran. Yang kedua attention, perhatian. Yang ketiga fokus pada kondisi saat ini or present focus. Dan yang keempat itu penerimaan atau acceptance. Yang nantinya kita sebagai peneliti develop juga 4 dimensi or aspek ini punya definisi operasionalnya masing-masing. Nah, tadi saya menyebutkan ada dimensi, ada aspek, ada faktor. Nah, nanti apa yang ngebedain itu ada sesinya gitu ya. Jadi di berbagai software pakai istilahnya dimension or factor gitu. Kalau di SPSS juga pakai istilahnya faktor gitu. Nah, biasanya kalau kalau masih bentuk teori, kalau belum pemodelan pakai istilahnya aspek gitu ya. Nah, jadi gitu kita lihat dulu definisi in generalnya, kemudian kita tentukan pakai tokohnya siapa, baru nanti kita definisikan, kita lihat tokohnya itu definisi atau konstruk dari mindfulness itu sifatnya uni or multi. Ya, unidimensional or multidimensional gitu. Unidimensional artinya dia tidak dibagi atau diklasifikasikan dengan aspek-aspek atau dimensi-dimensi lain. Tapi kalau dia multidimensional artinya seperti ini. Ada awareness, ada attention, ada present focus, ada acceptance. Jadi empat empat aspek ini merupakan bagian dari si mindfulness itu. Gitu, nanti dilakukan pemodelannya masing-masing, diuji masing-masing secara validitas seperti itu. Ya, ini contoh. Jadi selain kita lihat dapat hal baru tentang mindfulness, Bapak Ibu, kita juga bisa ngebayangin sebagai orang yang membuat konstruksi alat ukur psikologi ini. Nah, artinya kalau kita mau bikin, kita punya 4 ini yang mewakili definisi dari Pak John Kabat tentang mindfulness, artinya 4 ini harus punya operational definition-nya masing-masing, yang dimana menurut Pak John Kabat, kesadaran atau awareness itu terkait dengan menyadari peristiwa dan pengalaman, menyadari terhadap apa yang dilakukan. Nah, pastikan kita sebagai peneliti harus mendefinisikan konstruk itu, eh, yang namanya sudah operasional, berarti sudah hampir kelihatan seperti apa wujud contohnya gitu ya. Jangan sampai kita mendefinisikannya tuh masih masih abstrak gitu. Kalau abstrak kan berarti masih konseptual, masih masih yang belum kelihatan seperti itu. Nah, kemudian attention artinya kita mau lihat terkait bagaimana fokus pada sesuatu. Jadi individu itu dilihat terkait bagaimana fokus pada sesuatu, perhatian terhadap apapun yang dialaminya, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada faktor fokus pada kondisi saat ini, yaitu berkaitan dengan fokus pada momen dan kejadian saat ini. Kita nanti ngecek individu itu
Apakah dia selalu membahas tentang hal yang ada di masa lalu, atau dia memang orientasinya selalu in the future, sehingga ketika ikut kelas mikirnya, aduh abis ini saya ngapain nih, abis ini saya ngapain, nah jadi nggak fokus, nggak mindful, misalkan gitu. Ya, kemudian yang keempat, penerimaan acceptance gitu ya, berkaitan dengan menerima peristiwa eksternal tanpa memberikan penilaian, seperti itu. Nah ini contoh bagaimana kita membuat definisi operasional dari tokoh yang kita ambil untuk ngembangin instrumen tersebut begitu. Nah, atau contoh lain tadi ya, di sini saya juga punya contoh resilience, Pak Delia. Saya punya resilience, tapi yang akademik resiliency. Ini ada tulisan ada. Nah ini, jadi saya ambil dari jurnalnya Pak Simon Cassidy tahun 2016. Jadi konsep resiliensi secara umum itu disepakati bahwa apakah seseorang itu mampu untuk mengatasi dan beradaptasi pada situasi yang sulit, ya, yang dimana kalau menurut Pak Simon Cassidy ini, ya jadi resiliensi itu ya ukuran ketahanan kalau didefinisikan in bahasa yang mencakup tanggapan perilaku pada peristiwa ada 3 faktor, mulai dari perseverance-nya dia, or ketekunan, reflective and adaptive help seeking, refleksi dan pencarian bantuan, dan negative effect and emotional response. Nah, terkadang saya sebagai peneliti, kalau dipaksain pakai bahasa Indonesia itu jadi aneh. Makanya saya tuh biasanya kalau lagi bimbing rekan-rekan mahasiswa itu pakai bahasa aslinya aja. Nanti boleh pakai buka kurung in Indonesia gitu. Karena nanti jadinya aneh atau ya beririsan tadi istilahnya seperti itu. Jadi kita bisa ngecek oh emang aslinya itu in English seperti apa gitu. Jadi nanti kebayang gitu. Jadi saya menyarankan Bapak Ibu bahasa Inggrisnya dulu baru bahasa Indonesianya seperti itu. Ya. Nah, ini terkait contoh dari resilience gitu. Kalau tadi saya pakai contoh yang ada di kesehatan mental gitu ya, misalkan kita diminta untuk mindfulness, kalau di sini resilience academic or academic resilience yang konteksnya di pendidikan gitu. Nah, yang dimana kita juga mesti buat definisi operasionalnya, yang dimana pakai sedi itu membuat ya mendefinisikan 3 faktor yang mewakili definisi operasional dari resiliensi akademik, yang dimana ada tekun, artinya si individu itu atau peserta didik atau mahasiswa ya bergantung jenjang siapa nanti yang diteliti harus menunjukkan kerja keras dan usaha perilaku nggak nyerah, berpegang teguh pada rencana, tujuan, menerima feedback. Nah, ketika kita ngelihat seperti ini kita udah ngebayangin bentuk soalnya seperti apa. Pemecahan masalah, imajinatif, memperlakukan kesulitan sebagai kesempatan. Nah, jadi gunanya bikin definisi operasional yang sudah terlihat itu juga memudahkan kita sebagai peneliti ketika nyusun soal atau itemnya. Ya, yang kedua, reflecting and adaptive help seeking. Artinya apakah individu bisa merefleksikan dan mencari bantuan gitu. Artinya dia bisa merefleksikan kelemahan dan kekurangan dirinya, apakah dia bisa mengubah pendekatan belajarnya kalau tidak efektif dengan cara tertentu, apakah dia juga allowing dirinya untuk minta bantuan, artinya ya dia nggak ngerasa selfish bahwa saya paling benar gitu ya. Kemudian juga oh, dukungan dan dorongan, oh kalau feedback di perseverance, dukungan dan dorongan dan upaya memantau prestasi. Nah, di sini ada di reflecting. Ya, apakah jadi akademik resilience itu juga melingkupi apakah seorang itu bisa memantau prestasinya dia. Kira-kira prestasi dia itu semakin hari meningkat atau justru menurun seperti itu. Nah, ini ada di poin kedua tentang academic resilience. Nah, yang ketiga, negative effect and emotional response. Nah, atau kalau saya bahas Indonesia kan afek negatif dan emosional. Jadi dilihat juga academic resilience itu. Nah, berarti ini kan kalau kita lihat konstruknya negatif, ya. Atau kalau konstruknya negatif yang tidak mendukung academic resilience. Karena kalau kita lihat yang keduanya ini mendukung ya, positif. Tekun itu positif. Refleksi dan pencarian bantuan itu positif. Tapi kalau yang ketiga, melingkupi kecemasan seorang. Jadi nanti kita kasih soal-soal terkait dengan kondisi-kondisi cemas itu seperti apa gitu ya. Bagaimana juga bisa di dalam negative effect and emotional response itu nanti kita kasih gimana ya si individu itu dalam situasi yang emosional.
Kemudian melihat optimisme dan keputusasaan tuh seperti apa. Apakah dia gampang fragile, gampang rapuh, gampang ya gitu, gampang down gitu ya. Kemudian juga dilihat ketenangan dirinya, penerimaan dirinya. Nah, jadi kalau dilihat dari definisi operasional yang ketiga, kita juga bisa ngeliat sebenarnya tuh ada konstruk-konstruk yang diteliti juga sebenarnya secara besar sama peneliti lain. Kan kita lihat ada optimis scale sendiri, kemudian kita juga lihat ada konstruk yang teori yang berdiri sendiri tentang self acceptance seperti itu. Nah, itu ternyata optimisme, penerimaan diri itu bagian dari seseorang punya academic resilience juga. Makanya kalau kita ngomongin teori itu bisa jadi beririsan dan kita sebagai peneliti mesti punya definisi operasionalnya biar jelas gitu. Oke, ini terkait dengan contoh. Saya sudah kasih 2 contoh ya terkait mindfulness dan academic resilience. Nah, sehingga kalau saya sudah punya konsep secara umum langkahnya tadi, kemudian definisi operasional, maka saya juga bisa bikin indikator dan poin-poin. Jadi definisi konseptual dulu, definisi operasional, yang ketiga indikator atau poin-poinnya. Nah, indikatornya itu misalkan ketekunan. Nah, biasanya peneliti itu memanggil kembali dari operational definition-nya, dibikin per poin. Kalau misalkan operational biasanya juga peneliti di dalam teori atau jurnal itu em, nggak specifically dia nulis operational definition biasanya kita yang menarasikan atau bikin sentence-nya sendiri, bikin kalimat dari indikatornya. Jadi ada yang menyediakan indikatornya, ada yang nggak menyediakan. Jadi kalau salah satunya nggak disediakan, berarti kita yang mensintesiskan terkait dengan ciri tersebut, indikator tersebut. Nah, seperti ini misal. Perseverance. Sebenarnya Pak Cassidy ini nggak bikin indikatornya, tapi saya bisa lihat dari operational definition-nya, sehingga poin-poin apa saja yang di-highlight untuk mewakili apa yang dikatakan tekun dalam mewakili academic resilience. Nah, nanti setelah kita sudah punya indikator atau poin-poinnya, baru ya kita itu bisa bikin yang namanya soal atau item. Jadi jangan sampai kita bikin soal atau item tapi kita nggak tahu, bukan nggak tahu, kita abstrak saja sesuai sama definisi yang kita tahu tentang hal tersebut. Jangan sampai seperti itu ya, karena nggak sistematis jadinya kemana-mana gitu ya. Nah, di sini misalkan menunjukkan kerja keras dan usaha, berarti kita bisa sajikan bentuk soalnya, misalkan dalam bentuk pernyataan, saya akan bekerja lebih keras, saya akan melihat situasi menjadi tantangan, gitu ya. Atau kita bisa sajikan dalam bentuk yang unfavorable. Jadi nanti dalam penyusunan soal ada yang disebut dengan favorable dan ada yang disebut dengan unfavorable. Kalau unfavorable yang nggak mendukung, oh, saya harus membuat soal atau item yang mengecoh ya agar mengantisipasi mengantisipasi si peserta tes abran atau nggak ngasal ngisinya. Jadi biar fokus. Misalkan saya akan menyalahkan orang lain. Ya, jadi jangan sampai kita nanti, loh, ini kan saya punya item-item yang unfavorable kok. Dia jawabnya sangat setuju juga, padahal dia juga dikasih soal yang tidak menyalahkan orang lain, dia juga setuju, misalkan gitu. Nah, ini jadi penting juga Bapak Ibu nanti menyajikan dalam bentuk unfavorable. Ya, saya akan mencoba mikirkan solusi baru, saya hanya akan menyerah gitu ya, misalkan, atau saya gampang menyerah dalam memulai sesuatu, saya berharap dapat menunjukkan diri untuk meningkatkan diri saya. Nah, ini contoh item. Inilah keluaran ketika kita ngembangin sebuah instrumen. Harapannya sudah sampai sini. Begitu. Oke, sampai tahapan ini ada yang mau diskusikan dulu, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke tipe. Cukup jelas? Izin mungkin Mbak Tina Ya, silakan. Haryati. Ya baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Tadi dijelaskan terkait dengan contoh untuk konsep psikologi. Konsep atau konstruk sama ya Mbak ya? Ya, konstruk. Ya. Ya, itu kalau konstruk udah kayak proses kita mengkonstruksi. Kalau konsep kan enggak. Kasih payung luasnya ya. Ya, benar. Jadi
kalau tadi disebutkan contohnya konsep psikologi kalau terkait dengan topik saya ini di self care. Sebenarnya kan sudah ada teori yang membahas tentang self care for specific case untuk heart failure. Kemudian di dalam konsepnya sendiri, kalau tadi Mbak kasih contoh aspek-aspek, mungkin yang dimaksud aspek misalnya di teori ini ada self maintenance, kemudian ada self management, ada self confidence, itu yang disebut dengan aspek ya, yang kemudian nanti akan dibuatkan definisi operasional. Betul. Ya. Jadi, Oke. mm-mm. Ya, kemudian lanjut karena sebenarnya kalau dilihat instrumen untuk mengukur self-care sendiri itu sudah cukup banyak dikembangkan. Dalam pandangan saya sebenarnya mau melihat terkait dengan faktor-faktor yang apa ya, yang bisa dibuat dalam suatu instrumen yang kira-kira itu bisa memprediksi apakah seseorang itu mempunyai potensi yang baik untuk terlibat di dalam melakukan self-care. Yang mana tadi self-care-nya akan terukur dari self-maintenance, self-management, dan self-confidence kalau menurut teori yang saya coba rujuk. Apakah itu memungkinkan, Mbak? Artinya kita bisa kembangkan satu instrumen yang isinya terkait dengan bagaimana memprediksi. Kalau tadi sepertinya kalau di contoh yang Mbak jelaskan di awal istilah-istilah itu mungkin lebih ke screening-nya, melihat pasien-pasien yang punya potensi untuk bisa melakukan perilaku self-care, dia bisa engage terlibat di dalam self-care-nya atau kemungkinan dia untuk tidak terlibat. Nah, gitu. Jadi ada potensi dia untuk baik di dalam self-care-nya atau kurang baik di dalam self-care-nya. Oke, mungkin Ya. mohon penjelasannya, Mbak. Terima Oke, kasih. ya, terima kasih Bu Haryati atas pertanyaannya. Nah, itu berarti kita bisa bikin pernyataan atau soal-soal yang dimana pernyataan atau soalnya itu juga kita buat dulu definisi dari potensinya itu. Tadi mungkin Bu Haryati udah kebayang potensi dia self care-nya ya aware sama self care atau enggak gitu ya Bu Haryati ya. Mungkin apa ya, terlibat engagement yang Ya mungkin ya, involving ya yang involving ya, ya. terlibat. Ya, itu nanti bikin seperti itu, apakah dia mau dijadiin potensi potensi terlibatnya secara unidimensional, artinya nanti dibikin definisinya, atau mau dibikin dia multi. Jadi misalkan potensi terlibatnya itu dalam konteks apa, dalam apa gitu. Jadi nanti, nah itu yang bisa dilakukan. Nah, yang kedua, terkait dengan potensi ini, apakah itu pertanyaan baru yang dikembangkan oleh Ibu sebagai peneliti, atau memang itu juga dilakukan oleh peneliti lain untuk memprediksi? Jadi itu, kalau ketika itu sudah dilakukan oleh peneliti lain untuk memprediksi, artinya kita juga bisa dapat insight dari sana ya sebagai referensi potensi terlibat itu seperti apa gitu. Ya baik, Mbak, boleh saya tanggapi lagi? Ya, boleh. Ya baik, terima kasih. Memang sebenarnya saya sudah coba lihat ada juga peneliti yang sudah mengembangkan terkait dengan ini tadi melihat potensi untuk terlibat. Tapi memang dia menyoroti lebih ke 3 aspek saja, yaitu ke fisiknya, kemudian emosional, dan kognitif. Kalau misalnya ini masih masih pandangan ini ya masih buta banget. Kalau misalnya saya mencoba mungkin menggali terkait dengan sisi lain dari karena kita lihat multidimensi atau yang holistik dari pasien mungkin bisa menambahkan aspek lain, misalnya terkait dengan sosial supportnya, kemudian mungkin juga terkait dengan apa ya spiritualitas dari pasien sehingga itu mungkin bisa menjadi faktor yang juga punya peran terhadap ini tadi mensupport pasien untuk bisa melakukan self care seperti itu. Apakah bisa seperti itu memungkinkan atau tidak? Ya, Ya, terima itu kasih. bisa. Jadi nanti diceritakan saja di dalam. Jadi ketika di kajian literatur dan juga prosedur analisis, prosedur dalam mendefinisikan operasional variabel yang digunakan atau variabel penelitian, berarti nanti Bu Haryati menyertakan terkait yang sudah ada 3 hal ini. Nah, yang akan diajukan seperti ini, nanti based on spiritual or social supportnya itu dipakai miliknya siapa, gitu. Oh, baik, baik. Ya. Berarti nanti bisa ada konsep lain untuk melengkapi yang sudah ada Betul. begitu ya? Ya, dan nanti karena ini ibaratnya kan Bu Haryati itu baru menambahkan, ibaratnya jadinya developing new instrument kan. Kalau langkah konstruksi itu kan ada yang mengembangkan,
ada yang memodifikasi. Kalau modifikasi dia sebenarnya sudah ada, tapi kita modifikasi dengan konteks yang kita mau. Dan yang ketiga itu ada yang adaptasi, artinya ketiplek sesuai dengan yang udah ada. Jadi kalau ini academic resilience ini udah ada menurut Pak Simen Kesedi, ya sudah saya pakai ini saja gitu. Itu adaptasi gitu ya. Nah, berarti nanti langkah yang digunakan diceritakan juga bahwa Ibu Haryati itu ngembangin hal baru. Sehingga dalam proses validitasnya nanti ada yang disebut dengan exploratory factor analysis. Kita mesti ngecek dari item-item yang kita buat ini secara kualitatif, artinya secara definisi operasionalnya ini kita ambil sampel. Nanti menurut pemodelan statistika ini relevan atau enggak gitu. Jadi harus diuji exploratory factor analysis juga gitu. Nah, itu nanti kalau bikin artikel jadi banyak juga. Jadi selain artikel tujuan penelitiannya Ibu, nanti itu jadi tujuan ngembangin teori baru tentang hal tersebut gitu. Ya, baik Mbak. Masih belajar ini masih. Ya, Baik, terima kasih banyak penjelasannya Mbak Tina. sama. Ada diskusi lain, Bapak Ibu? Cukup ya? Ada lagi? Nah, sambil ini ya, sambil mungkin merefleksikan dengan judulnya masing-masing dulu dari tahapan bagaimana membuat dari gagasan, konseptual, kemudian operasional, indikator, dan pernyataan item. Saya boleh Mbak Tina? Iya. Oh, boleh Bu Ica. Saya itu kan pengembangan sebenarnya kan tadi Mbak Tina bilang ada compliant, ada adherent gitu kan. Saya tuh ngambilnya yang adherent, yang makanya saya bilang itu ketaatan ya, bahasa saya seperti itu. Tadi ketaatan terhadap program terapi. Nah, yang pada pasien pada ODS orang dengan skizofrenia. Nah, di sini kan yang sudah ada itu adalah banyaknya itu diukur kepatuhan atau ketaatan ini dengan psikofarmaka, obat gitu kan. Tapi pada kenyataannya kan si klien ini kan mendapat berbagai macam intervensi ya. Misalnya dari keperawatan itu ada asuhan perawatannya, kemudian dari psikolognya juga kan ada psikoterapinya gitu. Kemudian juga dia terkait dengan kontrolnya seperti apa. Jadi saya tuh berpikirnya nanti mau bikin instrumen tentang ketaatannya itu terhadap program terapinya apa aja gitu. Itu yang ingin saya tanya dulu di tahap 1 dengan bertanya kepada tenaga kesehatan yang terlibat dalam merawat pasien tersebut, yaitu kepada psikiaternya, kepada psikolognya, terhadap perawatnya gitu. Kemudian itu yang ingin saya lakukan itu seperti itu, Mbak. Terus saya mengaplikasikannya. Jadi kalau misalnya dari konsepnya itu kan dari konstruknya berarti kepatuhan ya Mbak atau ketaatan gitu. Kemudian apakah aspeknya itu yang saya sebutkan tadi, misalnya aspeknya ketaatan terhadap program terapinya psikofarmaka, ketaatannya terhadap tentang terkait dengan kontrolnya, terus ketaatan terkait dengan lifestyle-nya. Mungkin kalau saya lihat untuk asuhan keperawatan itu nanti kan ke arah lifestyle-nya, psikolog juga nggak jauh dari situ. Apakah itu menjadi aspek dan ini menjadi yang konstruk yang multidimensi gitu, yang nanti satu-satunya itu harus dibuat unidimensi, misalnya terkait dengan obat, ketaatan terhadap obat nanti jadi satu dimensi, kemudian ketaatan terhadap lifestyle satu dimensi gitu. Kemudian saya juga kaitannya dengan teori ini, kalau misalnya tadi kan teori-teori yang Mbak Tina sampaikan itu udah jelas-jelas ya dalam di situ dia tulisin tuh apa aja aspeknya. Kalau saya ini nanti gimana ya nyarinya teorinya itu yang mana, masukinnya di mana. Sebenarnya itu yang membuat saya ini nih gimana ya sebenarnya yang membuat saya bingung sendiri sebenarnya seperti itu sih Mbak Tina. Oke, Kalau baik. saya seperti itu. Ya, terima kasih Bu Icil atas pertanyaannya. Oke, berarti, nah ya, jadi apakah tadi ketaatan pada terapi A, terapi B, terapi C itu termasuk pada aspek atau yang disebut dengan aspek gitu ya, nah yang dili. Nah, pertanyaan jadi saya yang bertanya lagi gitu ya. Jadi kayak apakah terkait dengan ketaatan ini mau lihat efektivitas, nah itu dia, mau lihat efektivitas dari salah satu terapi atau memang mau lihat frekuensi dari terapi-terapi yang diberikan. Nah, itu kembali lagi. Frekuensi dari terapi-terapi yang diberikan, apakah dia nggak pernah nih, misalkan psikolog ngasih terapi A gitu, tapi dia misalkan jarang. Tapi kalau di terapi B dia sering. Nah, itu juga dikembalikan ke situ dulu. Sehingga kita bisa ngebayangin aspeknya itu apakah dia akan menjadi aspek atau bukan. Nah,
sebenarnya kalau kita mengacu sama misalkan itu menjadi aspek atau bukan, kita juga lihat nah ketaatan yang dibangun, maksudnya yang dipakai yang mau dilihat oleh Bu Ice itu juga kita lihat taat yang dimaksud itu apa in general, yang sudah seperti apa, yang bisa jadi taat itu nanti ada aspeknya lagi, yang dimana aspek-aspeknya itu baru kita adjust atau kita sesuaikan dengan kategori terapi yang dilakukan atau yang mau dilihat sama Bu Ica tadi gitu. Jadi terapinya itu tadi juga mau lihat efektivitas. Kalau efektivitas berarti kan pertanyaannya hanya apakah Anda melakukan ini? Apakah Anda mengikuti terapi ini gitu kan? Tapi kalau misalkan dia mau lihat frekuensi berarti kan apa terapi ini dilakukan oleh saya, misalkan nanti kasih opsinya tidak dalam apakah dalam bentuk per minggu gitu ya, misalkan tiga kali ya itu mungkin Bapak Ibu lebih tahu gitu ya terkait dengan pemberian terapi itu bentuk frekuensinya seperti apa. Jadi kayak gitu. Nah itu saya kembaliin ke situ dulu, nanti bisa kaji di teorinya taat seperti apa. Mungkin nanti Bu Ica bisa share ke saya sehingga nanti saya mungkin ada jawaban lanjutan gitu ya. Ya, itu juga yang jadi pertanyaan saya ujian. Jadi ini tuh mau yang ukur apa? Apakah Oh, pelakunya, apakah sikapnya gitu kan? Jadi ya kalau misalnya obat misalnya itu udah jelas kan Mbak, misalnya dia minum obatnya itu teratur atau enggak gitu kan. Terus ya merubah obat sendiri atau enggak gitu kan. Atau ini kan nanti kaitannya dengan skalanya ya, ataukah terkait dengan pandangan gitu. Karena saya sampai saat ini tuh lihat teori yang terkait dengan ketaatan itu TPB, Therapy Plan of Behavior, mungkin psikolog hmm, juga itu iya. yang saya pakai. Tapi kalau plan behavior ini kan terkait dengan sikap, niat, intensi. Ini gimana ya ngawininnya gitu loh. Jadi itu yang saya tuh di sini di tahap pertama ini agak-agak belum ajak gitu loh untuk melangkah gitu kan. Sementara kan kalau pengembangan instrumen kan ini tahap pertama gitu loh Mbak Tina. Itu yang saya tuh masih mikir ini nih sebaiknya gimana. Apalagi mungkin jadi share galau ya. Misalnya saya kalau misalnya saya bilang ini kan satu indikator itu nanti akan banyak butir-butir gitu. Terus nanti hasilnya ODS gitu. Ada beberapa dari eh, penguji dan promotor juga ini kan ODS nanti dia bisa nggak ya? Nah itu lagi gitu loh. Oh, oke, ya, ya. Kita mesti menyesuaikan bikin soal-soalnya itu oh ya sampelnya langsung orang skizonya ya, Bu. Nah itu saya juga mikirnya saya pengennya orang skizonya tapi nggak tahu nanti pemikiran apakah karena kan kalau ketaatan itu kalau menurut saya emang ya yang harus memotret tuh yang melaksanakan gitu. Ya, walaupun dengan keterbatasan ya misalnya mereka dengan diagnosis medis tertentu yang mengganggu kognitifnya seperti itu sih. Nah, atau nah, kita juga bisa kalau misalkan si subjek utamanya itu langsung kan tadi gitu ya, kemungkinan dia ngasal atau nggak paham sama pertanyaannya, dan segala macam. Nah, uh, bisa dilihat dari pendampingnya. Nah, apakah itu memungkinkan? Jadi nanti uh, pendampingnya itu yang mengisi terkait terkait tadi pertanyaan tentang ketaatan itu. Jadi dia diminta untuk yang mengobservasi ininya gitu ya penderitanya seperti itu. Nah, menurut saya ketika pendampingnya itu bisa lebih dapat banyak gitu. Karena saya nggak tahu juga mungkin nanti bisa di uh, berjalan sama Bu Ica apakah oh apakah si penderita ini juga aware gitu sama sakit sama ininya sakitnya dia, takutnya dia ya karena memang udah fokus sama sakitnya jadi hal-hal yang seperti itu ya ya udah jadi kayak nggak serius gitu. Nah itu kekhawatiran sebagai pengembang tes, makanya bisa dilihat dari sudut pandang pendamping. Jadi kayak gitu saya mendampingi penderita dalam menaati uh, minum obat yang dimana misalkan nanti kita kasih kategorinya gitu. Ya, ya makasih Mbak Tina. Nah, sama-sama. Ada lagi. Oke, baik. Saya lanjut dulu, Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang tadi kita sudah lihat tahapannya gitu ya. Nanti mungkin ada sesi diskusinya lagi. Nah, di sini ada dalam konstruk psikologi itu kita bisa lihat berdasarkan tipenya. Ya, tipe konstruksi psikologi berdasarkan cara pengukuran dan dimensi. Nah, ide tipe ini saya peroleh dari Pak Wahyu Widiarso dari UGM. Jadi, Pak Wahyu itu membagi tipe konstruksi itu berdasarkan cara pengukurannya, yang dimana tadi ada observe or manifest variable itu disebut dengan
hal yang bisa diamati secara langsung atau yang bisa diobservasi secara langsung. Yang di sini nanti ketika kita bikin pemodelan, item-item ini adalah si observe variable. Nah, kalau kita ngelihat contoh observe variable berdasarkan yang dua atribut yang tadi kita lihat di awal, itu adalah si atribut fisik gitu. Tapi kalau kita udah masuk ke ke ininya, ke konteks pengukuran psikologinya, observe itu adalah si itemnya atau soal-soalnya. Nah, yang bentuknya skor gitu ya, dalam bentuknya skor prestasi belajar gitu. Nah, variabelnya nah itu observe variable. Nah, yang dikatakan laten variabel itu yang tidak bisa diamati secara langsung. Misalkan tadi ketaatan gitu ya, yang jadi berarti nanti dalam software dia bentuknya masih bulat gitu. Nanti ketaatan itu bulat, nanti ada kotak-kotaknya. Nah, atau saya ngasih contohnya yang sebelah kanan, Bapak Ibu. Ini contoh hasil pengukuran konstruk yang variabelnya disebut dengan dukungan sosial or social support. Atau di sini hasil yang saya gunakan, contoh yang saya gunakan ini, dukungan sosial ada 24 item yang judulnya Social Provision Scale. Itu salah satu riset saya gitu ya, yang waktu awal-awal mengadaptasi tentang Social Provision Scale, yang dimana ada tipe konstruk psikologi cara pengukurannya kita bisa ngeliat dari dimensinya. Kalau bentuknya unidimensional itu yang kiri, ada yang multi yang kanan. Jadi kalau yang unidimensional semua itemnya yang tadi, misalkan item-item ketekunan, itemnya refleksi dan pencarian dan bantuan, dan item afek negatif dan emosional itu dijadikan satu, kita bikin modelnya unidimensional. Nah, ada model yang kedua disebut multidimensional. Jadi kalau multidimensional berarti kita uji satu-satu ketekunan, ada 6 item, kita uji gitu ya. Misalkan di sini ya, di sini kotak yang pertama hijau bulat yang pertama A sampai dengan 10 itu mengukur aspek 1, kemudian A11 sampai dengan A16 itu mengukur aspek 2, kemudian A17 sampai A34 itu mengukur aspek yang ketiga gitu. Nah, ini disebut multidimensional. Nah, kemudian kenapa kita bikin seperti ini? Maksudnya, kalau kita belum yakin dari jurnal dia mengidentifikasi sebenarnya konstruk psikologi yang dibahas itu multi or uni, kita sebagai peneliti bisa ngecek sendiri pakai sampel sesuai yang kita ambil, ya, sesuai yang kita butuhkan. Ya, jadi nanti model yang paling bagus atau model yang paling fit itu ketika dia dijadikan unidimensional atau yang multidimensional. Nah, jadi dengan demikian kita bisa bilang tipe konstruksi psikologi berdasarkan cara pengukurannya, kita sebagai peneliti juga punya kendali buat ngecek bahwa konstruk yang kita teliti itu lebih baik atau model yang cocok itu uni atau multi. Jadi dikatakan dia baik atau cocok nanti ada kriteria-kriteria statistik yang harus dipenuhi. Misalkan kalau pakai metode CFA, ada namanya statistik RMCA-nya harus terpenuhi, kemudian chi-square p-value dari chi-square harus terpenuhi gitu ya. Jadi nanti kita menentukan mana yang baik. Nah, umumnya sih kalau kita meneliti misalkan apa personality, dia selalu bagus ketika dia multi gitu ya. Karena memang beda kan, extraversion beda, introvert beda gitu. Kalau uni artinya terlepas ada atau tidaknya aspek-aspek itu, item-item ini tetap mengukur si konstruk itu atau dukungan sosial. Tapi kalau misalkan dia multi, artinya ya ketika item-item ini nggak ada si aspeknya itu, bisa jadi ya itu belum mewakili si konstruk besarnya tentang academic resilience gitu. Ya kalau secara pemodelan dengan confirmatory factor analysis, kita akan bisa bilang atau menginterpretasikannya seperti itu. Nah, ini tipe konstruk psikologi berdasarkan cara pengukurannya. Nah, tipe konstruk psikologi berdasarkan bentuk datanya sekarang. Nah, bentuk datanya kita bisa lihat ada bentuk kuantitatif, ada bentuk data yang kualitatif. Kalau bentuk kuantitatif berarti didefinisikan sebagai apakah konstruk psikologi itu sifatnya berkelanjutan yang menunjukkan dari rendah ke tinggi. Misal resilience, ya rendah tinggi gitu kan. Kecenderungan resiliensi seseorang itu ada di mana gitu kan. Makanya kalau resilience itu masuknya di non-ability test yang nggak ada jawaban benar dan salah. Jadi konstruk tersebut
melekat pada semua orang tapi tingkatannya beda-beda. Nah, jadi itu yang dikatakan rendah tinggi itu. Nah, tipe konstruk psikologi berdasarkan bentuk data kualitatif itu sifatnya kategorikal yang menunjukkan kategori eksklusif untuk individu. Misal, saya bicara tentang kepribadian. Oh, si A itu tipenya A, bukan B. Nah, jadi kalau bentuk data kualitatif tidak melekat pada setiap orang gitu. Nah, umumnya kita biasanya bentuk data yang ini kuanti gitu ya, misalkan bicara tentang optimisme si A di sedang, optimisme si B di tinggi, atau tadi bicara tentang spiritualitas ya, spiritualnya si A sekian gitu ya di dalam bentuk scale ini, garis bilangan real ini di sini, tapi spiritualnya si B ada di sini gitu ya, berarti itu bentuk data yang kuanti. Kalau yang kuali penyajiannya seperti ini. Tipe A, tipe B, tidak melekat pada setiap orang. Jadi, sifatnya kategorikal yang menunjukkan kategori eksklusif untuk individu. Biasanya, kalau bentuk data kuantitatifnya kita sudah tahu, oh, dari 200 orang, 100 orang itu ada di tinggi, misalkan. Nah, baru nanti kita bisa bikin resiliensi tipe yang tinggi gitu ya, kategori tinggi, tipe kategori rendah nanti baru. Jadi yang dikatakan kuali itu seperti itu. Kita sudah mengkategorikan dari specifically dia yang mewakili kriteria dari tipe itu apa. Tuh. Oke. Nah, atau konstruksi kuantitatif kita bisa lihat tipe konstruk yang bersifat kuanti punya skor masing-masing dari apa yang diukur. Nah, ini yang bisa jadi contoh dari tujuan mengukur profiling itu. Misal ada 3 individu, ya ini ada si Bapak A, Ibu B, Mbak C. Nah, ada yang diuji itu adalah misalkan ini mau lihat intelijensi tes. Ada numerik, spasial, dan verbal test. Nah, konstruk kuantitatif, si Bapak A itu numeriknya 90. Nah, ini yang disebut dengan bentuk data kuanti gitu ya. Kemudian si Ibu B itu 80, Mbak C 50. Nah, spasialnya tapi walaupun si Bapak ini numeriknya tinggi, spasialnya cukup rendah atau di bawahnya 60. Nah, si Ibu B itu jauh ya 55, dari 80 55, tapi si Mbak C ini itu spasialnya 85. Nah, verbalnya juga rendah, Bapak ini 50, si Ibu B ini tinggi 90, dan Mbak C ini 60. Nah, ini yang dikatakan tipe data bentuk kuantitatif ya, tipe konstruk bentuk data kuantitatif seperti ini. Punya skor masing-masing apa yang diukur. Yang di mana ya, ini kalau misalkan tadi ini yang ability testnya ya, intelligence test. Nah, ini kalau yang non ability-nya misalkan kita bicara tentang personality test. Nah, ini mungkin udah jadi pengalaman kita semua ya, Bapak Ibu ngikuti seleksi, ada personality, ada yang ability-nya. Misalkan skor kepribadian, ketelitian 90, 70, 78, ya, kestabilan emosi gitu ya, emotional stability-nya 60, 55, 85, ini skornya. Yang juga kalau kita ngelihat tipe konstruk dari cara pengukurannya, ya observe variable, jadi kalau dia sudah dalam bentuk skor seperti ini, berarti ketelitian itu disebut dengan observe gitu ya, karena udah ada skornya gitu. Ya, sampai dengan misalkan keramahan, ternyata si Bapak A ini keramahannya paling rendah dari Ibu B dan Mbak C. Mbak C ini keramahannya 89 gitu. Tapi kalau dilihat dari ketelitian, Bapak A ini mendominasi dari Ibu B dan Mbak C, seperti itu. Nah, ini bagaimana cara menginterpretasi dari konstruk kuantitatif yang dimana yang diteliti itu laten variabelnya adalah personality test. Nah, kalau konstruk kualitatif, wujudnya adalah ini wujud dalam penyajiannya, ya Bapak Ibu. Wujud penyajiannya kalau kualitatif, misalkan kita yang sering lihat dengar dalam dunia psikologi, The Big Five Personality Test atau DISC, ya The Big Five Personality Test, ya ada openness, ada consciousness, extraversion, agreeableness, neuroticism, yang dimana kita sudah punya definisi bahwa kalau orang yang openness itu artinya apa, ya? Apakah di sini openness itu degree of intellectual curiosity, creativity, and preference for novelty, hal-hal yang baru, dia suka terbuka dengan hal-hal yang baru. Atau orang itu neuroticism gitu ya, misalkan di sini
predisposition to psychological stress gitu ya, atau extroversion tendency to seek the company of other and talk. Jadi energinya tuh akan penuh ketika dia ada di dalam kelompok atau berinteraksi seperti itu. Nah, ini tipe konstruk yang kualitatif. Jadi kita sudah punya penilaian tentang apa yang mau diukur, apa yang sudah diukur seperti itu. Ya, atau berupa identifikasi keanggotaan suatu kategori atau kelompok aspek yang mewakili variabel besarnya atau konstruknya dari personality test. Individu masuk ke dalam kategori X atau Y yang sifatnya terpisah dan tidak berkelanjutan. Atau contoh yang umum lagi ketika kita ada di dunia industri organisasi yang masih banyak digunakan mungkin oleh para company itu DISC ya. Apakah orang itu masuk ke tipe dominance, direct, result oriented, firm, strong-willed, forceful. Ya, atau justru dia orang yang steadiness, ya even temper, accommodating, patient, humble gitu ya, tactful. Nah, jadi kategori-kategori ini orang ini ada steadiness bukan berarti dia juga ada dominance gitu. Jadi ini kualitatif penyajiannya. Oke, sehingga penyajiannya ketika kita udah tahu tipenya, kuanti dan kuali, nanti kita bisa tahu, oh, Bapak ini tuh teliti personality testnya, Ibu B ini openness to experience yang mendominasi, Mbak C itu ramah. Nah, intelligence test, Bapak ini baik di numerikal, Ibu B itu baik di verbal, Mbak C itu baik di spasial, yang nantinya ada penilaian akhir akan seperti apa. Oke, ini terkait dengan tipe konstruk psikologi, Bapak Ibu. Jadi kita mesti lihat, nanti kebayang, oh rendah tinggi itu artinya dia tadi ngomongin tipe konstruk psikologi bentuk datanya kalau berdasarkan teori. Kalau kita ngelihat sajian kayak gini, oh ini tipe konstruk yang kualitatif. Nah, sekarang ada definisi dan ini sepertinya topik terakhir di sesi 1, definisi dan istilah dalam pengukuran psikologi yang mungkin akan sering digunakan oleh Bapak Ibu ketika mengembangkan instrumen. Ada istilah tes. Jadi pastikan dulu kita pahami bahwa tes itu merupakan sekumpulan item yang ingin diujikan atau sekumpulan soal yang mau kita ujikan. Skala. Skala itu merupakan bentuk respon yang akan dijawab responden atau mengungkap suatu konstruk pada instrumen. Misal, apakah nanti kita menyajikan skala yang disebut dengan Likert scale atau skala Likert, atau kita menyajikan skala dalam bentuk semantik diferensial, ya, atau kita menyajikan dalam bentuk Goodman scale, ya, atau skala Goodman, dan sebagainya. Ya, itu skala, bentuk respon yang akan dijawab responden. Ada item, ada skalanya. Ya. Kemudian ada yang ketiga, itu definisi atau istilah dari instrumen penelitian. Yang dimana definisi dan istilah dalam instrumen penelitian itu, kalau kita ngomongin instrumen penelitian sama kayak ngomongin alat ukur. Jadi alat ukurnya apa, instrumennya apa. Ya, tadi yang saya contohkan, nama instrumennya Academic Resilience Scale or ARS 30 yang diinisiasi sama Pak Simon Cassidy. Kemudian misalkan kita dengar ada instrumen penelitian General Self-Efficacy Scale. Nah, ini juga harus menjadi kesadaran kita semua ketika kita milih instrumen penelitian buat penelitian kita itu namanya apa, nama instrumennya. Kita tahu nama variabelnya, nama konstruknya academic resilience. Tapi nama instrumennya apa? Karena banyak academic resilience yang dikembangkan oleh para tokoh seperti itu. Ya, saya ngukur tentang dukungan sosial. Nah, oh, dukungan sosial ada social support scale, tapi ternyata ada peneliti yang membuat instrumen penelitian tentang dukungan sosial yang disebut dengan social provision scale. Atau saya mau meneliti tentang hedonistic behavior. Ya, hedonistic behavior itu ada yang namanya HBS itu sendiri, Hedonistic Behavior Scale. Ada juga saya ngembangin ketika saya di awal di skripsi gitu ya, di S1, saya khusus mau bikin untuk perempuan, sehingga saya terbitkan namanya Female Hedonistic Behavior Scale. Jadi khusus untuk perempuan. Jadi perilaku-perilaku hedonis khusus untuk perempuan yang main sosial media seperti itu. Nah, jadi kita mesti tahu nama instrumennya, mesti detailnya itu namanya apa, gitu ya.
kayak Big Five yang terkenal, kemudian juga ada eh, misalkan mengukur tentang religiusitas, ya religiusitas juga berbagai instrumennya, tapi misalkan mau specifically Islam religiosity gitu, nah itu ada misalkan namanya instrumen penelitian namanya MUDRAS. Alat ukurnya MUDRAS dari Pak Olufadi tahun 2016. Ya, jadi MUDRAS itu khusus melihat langsung em, namanya religiusitas Islam, nah lihat langsung dari apakah dia melakukan ibadah sholat wajib seperti itu. Jadi bentuk itemnya kalau nggak salah Pak Olufadi gitu ya. Jadi Muslim punya apa ya? Muslim ya pokoknya ada Mudras, Bapak Ibu nanti ngecek Olufadi tahun 2016 dan sebagainya. Jadi yang sudah Bapak Ibu peroleh itu kita mesti aware nama alat ukurnya apa. Misal, oh ini ada teorinya, ini ada risetnya, tapi nggak ada instrumen penelitian yang nggak ada. Nah, berarti mesti ngecek dulu grand teorinya. Grand teori siapa? Misalkan kita bicara tentang em, peer attachment. Peer attachment psikologi perkembangan, dari psikologi perkembangan itu ada teorinya. Nah, peer attachment misalkan ada, nah iya benar, terima kasih Pak Fauzi. Muslim Daily Religiosity Assessment Scalar. Iya, saya pakai itu gitu. Ya, misalkan kita mau neliti tentang peer attachment, grand teorinya A gitu ya. Nah, peer attachment ini belum ada. Kebanyakan kajian itu atau penelitian di kualitatif gitu ya. Ngomongin diaplikasikan dalam situasi-situasi atau metode pengumpulan dan cara di kualitatif. Nah, di sini Bapak Ibu bisa sebagai inisiator dalam mengembangkan peer attachment, apalagi dalam konteks Indonesia seperti itu. Nanti kita kalau tujuannya mau ngembangin, kita bisa bikin nama instrumennya itu sendiri gitu. Ya, tapi kalau kita modifikasi, berarti kita tetap pakai istilah itu apakah nanti ditambahkan Indonesian version gitu. Ya, kalau adaptasi artinya kita tetap pakai mengidentifikasi pakai nama tokoh yang membuat seperti itu. Ini instrumen penelitian alat ukur. Artinya Bapak Ibu selama melakukan pertemuan artinya mau ngembangin alat ukur. Ya, nah istilah pengembangan juga apakah ada yang mau mengembangkan karena belum ada? Apakah adaptasi saja sudah cukup? Apakah perlu modifikasi? Nah, itu nanti bergantung kebutuhan Bapak Ibu. Oke, kemudian ada istilah angket ya di bukunya Pak Robert dan Ibu Leslie. Angket itu merupakan informasi umum responden, bukan instrumen psikologinya. Jadi kita nyebar angket dulu misalkan artinya nyebar informasi basic information or demografi dari peserta tes kita, dari responden kita seperti itu. Apakah kita butuh informasi tentang nama or initial, gender, kemudian misalkan status pernikahan atau kita butuh informasi golongan darah dan sebagainya, hal yang sifatnya demografi, alamat gitu ya. Oke, ini perlu juga untuk difikirkan. Apakah sebelum mengisi instrumen dia juga mesti tahu dulu istilah-istilah ketaatan pada ah, ketaatan pada terapi A. Nah, kita jelasin dulu terapi A yang dimaksud adalah ini gitu. Ya. Nah, itu informasi umum dulu, angket. Nah, ini ada istilah pengukuran psikologi, artinya tadi ya kita udah kenal definisi pengukuran itu kita mau netapin angka kepada setiap individu dengan cara yang terorganisir, nyediain cara mewakili atribut orang tersebut, atribut yang non-ability or yang ability, yang sifatnya psychology attributes. Oke, kita ada di akhir sesi diskusi. Bapak Ibu mungkin ada yang mau diskusikan atau ditanyakan dulu. Nah, atau kita langsung masuk ke ini nih, ya realisasikan. Misalkan Bapak Ibu belum punya jurnalnya untuk mengukur yang akan dijadikan topik disertasi, Bapak Ibu bisa realisasikan untuk mencari jurnal yang dimaksud. Kalau di sini saya misalkan jurnal psikologi gitu ya. Misal kalau belum punya tertarik di kesehatan mental gitu ya.
2 semester ini saya ngajar, saya lagi suka sama topik-topik kesehatan mental, sehingga saya minta rekan-rekan mahasiswa di S1 itu untuk bikin tentang cari variabel tentang mental health. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mulai menyusun definisi konseptualnya dan definisi operasional pada konstruk yang dipilih. Seperti itu. Oke, atau sekarang biar kita mengaplikasikan apa yang sudah diperoleh, Bapak Ibu bisa bikin dulu mentah sama-sama. Saya kasih waktu. Nanti kita akan berbagi mungkin 1 atau 2 orang dari konstruk yang dipilih, ya, sehingga agar lebih kebayang, ya. Jadi pilihlah satu jurnal alat ukur yang mau Bapak Ibu kembangkan, ya. Kemudian buat definisi konseptualnya dan buat definisi operasional atau cari ya di dalam jurnal itu review definisi konseptualnya dan definisi operasionalnya. Oke, kita masih ada waktu. Mungkin saya kasih waktu 15 menit. Ya, Bapak Ibu boleh tulis di Excel or Word senyamannya Bapak Ibu menulis gitu ya. Tapi saya punya tips, biasanya kalau saya mau bikin konstruksi itu saya lebih senang di Excel. Jadi Bapak Ibu bisa bikin seperti ini. Wait. Ini misalkan definisi konseptualnya gitu ya. Kemudian di sini definisi operasionalnya. Atau di sini boleh nama konstruknya gitu ya, nama konstruk psikologinya apa, atau nama variabel. Ya, nama konstruk psikologi aja. Kemudian, karena kalau kita pakai istilah variabel itu juga beririsan sama konsep di statistik ya, sesuatu yang bervariasi dari satu kasus ke kasus yang lain. Nah, nama konstruk, kemudian definisi operasional. Nah, nanti dibuat di sini nama, misalkan tadi saya apa? Resiliensi akademik ya, resiliensi akademik. Nah, kalau saya juga tipe orang yang sukanya rapi, jadi misalnya Bapak Ibu bisa taruh referensinya di sini, referensinya siapa, jadi nanti Bapak Ibu juga nge-tracknya gampang apa yang ditulis. Gitu, ini tips saja dari saya. Kalau Bapak Ibu punya cara yang memudahkan juga sendiri, silakan gitu ya. Nah, nanti ini definisinya apa, definisi operasionalnya apa. Nah, definisi operasionalnya misalkan dia sifatnya multi, berarti nanti ada aspeknya. Sini, ya indikator. Oh, misalkan dia ada aspek gini-gini, misalkan reference, definisi konseptual. Misalkan aspek or dimensi. Kalau dia nggak ada aspek dimensi, berarti nanti strict aja gitu. Tapi kalau dia ada aspek atau dimensi, berarti nanti misalkan yang pertama apa tadi? Perseverance, gitu ya. Definisinya operasionalnya apa gitu ya. Kemudian nanti misalkan yang kedua, tadi saya perseverance, terus yang kedua itu ada apa Bapak Ibu tadi resilience, kita belajar sama-sama. Hmm. Nah, reflecting and adaptive help seeking. Reflecting and adaptive help seeking. Reflecting and adaptive help seeking. Ini. Nanti kita ada definisinya di sini. Nah, ini penyajian yang bisa Bapak Ibu tiru gitu ya. Mungkin bisa juga sekarang dibuat, nanti saya mau lihat Bapak Ibu biar langsung praktik pemahaman hari ini. Oke, 15 menit mungkin ya.
Hmm. Oke, Bapak Ibu, kita times up terkait dengan mencoba untuk bikin terkait alat ukurnya masing-masing yang sudah mungkin yang sudah ada idenya gitu ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau membagikan atau share screen, nanti kita coba bisa lihat sama-sama. Nanti untuk yang lainnya saya akan melampirkan di Google Drive, jadi mungkin Bapak Ibu nanti upload ke Google Drive tersebut, nanti saya mungkin bisa review dari situ ya. Oke. Ada yang mau coba mungkin Pak Oji, Bu Haryati, Pak Deli, Pak Eri, Bu Eka, Bu Popi, Bu Nunung, atau Bu Ica? Silakan. Boleh, mungkin saya Bu mencoba, tapi Ya, nggak tahu bener nggak. ya, kita lihat dulu ya. Ya, kayaknya. Hmm, ini sih baru ini ya Bu ya yang tadi itu sesuai arahan Bu Tina itu kan ada
beberapa tabel ya Bu ya. Betul. Nah, kalau untuk nama konstruknya itu sendiri, kalau kaitannya dengan judul disertasi itu adalah Sleep Quality of Post-Operative Patient. Hmm. Kemudian, nah definisi konseptualnya ini masih berupa oret-oretan dari konsep analisis yang coba sudah di breakdown. Itu ditemukan ada 13 definisi konseptual dari sleep quality pada pasien post-op. Itu pertama adalah kualitas tidur, kemudian latensi tidur, kemudian durasi total tidur di tempat tidur, kemudian aktivitas sebelum tidur, frekuensi terbangun di malam hari, frekuensi gangguan tidur di siang hari, penggunaan obat tidur, kedalaman tidur, kembali tidur, efisiensi tidur, kebisingan, pencahayaan, dan kepuasan. Sebenarnya ini banyak sekali kata-kata yang lainnya, tetapi yang dipilih hanya 13 ini karena pada saat dikelompokkan itu yang lainnya tidak punya temannya gitu, hanya sendiri-sendiri. Yang lainnya hanya sendiri-sendiri, sedangkan yang ini saya ambil minimal 3 baru bisa dijadikan definisi konseptual untuk konstruk tersebut. Tapi ini nggak tahu ya Bu pemahaman saya. Oke. Nah eh, kemudian saya mencoba mencari tahu definisi operasional dari sleep quality itu apa. Nah ini ada jurnal, satu jurnal. Ini belum saya translate ke dalam bahasa Indonesia ya. Baru tadi yaitu sleep quality is a generally understood as an individual self-satisfaction with their sleep experience. Ini eh, satu jurnal mengatakan hal tersebut. Seperti itu Bu Tina. Nah, sebenarnya saya juga masih penasaran apakah definisi operasional ini hanya dari satu jurnal atau saya harus mengadop dari beberapa jurnal untuk kaitannya kualitas tidur ini gitu. Itu sih Bu Tina. Ini belum selesai semua, Oke. baru seperti ini. Ya, baik. Terima kasih Bu Nunung sudah berbagi terkait apa contoh yang sudah ditugaskan tadi ya. Nah, mungkin tadi ya, kalau ngelihat dari uh, apa yang sudah dibuat oleh Bu Nunung itu terkait dengan definisi konseptual itu, yang lebih tepat adalah definisi konsep. Kita jangan beralih ke yang ke apa definisi-definisi lainnya. Kalau tadi kita lihat definisi konseptual yang dibangun oleh ibu itu ada banyak ya, maksudnya ngomongin latensi, ngomongin kepuasan, ngomongin apalagi tadi ya ada durasi aktivitas gitu. Nah, apakah ini hanya kata kunci dari sebenarnya yang sebenarnya itu structure of sentence dari sleep quality atau memang dari poin-poin ini tuh punya definisinya masing-masing. Nah, itu yang mau saya tanyakan ya, karena biasanya definisi konseptual itu adalah kita sebagai peneliti membuat kalimat utuh tentang si sleep quality-nya langsung, nggak bentuk poin-poin seperti itu. Yang dimana nantinya ketika kita buat definisi operasional hanya dari atau based on satu tokoh yang kita gunakan. Jadi kalau ditanya boleh pakai jurnal lain atau tidak, jurnal lain dengan tokoh yang sama, dengan peneliti yang pakai konsep yang sama seperti itu. Nah, itu bisa. Tapi biasanya kalau satu jurnal itu definisinya sudah dipahami itu sudah cukup untuk membuat definisi operasional atau membangun definisi operasional yang kita maksud dalam hal ini adalah sleep quality, ya, quality of sleep. Nah, di sini sleep quality-nya is generally understood, berarti secara general dia paham atau tidak sebagai ya kepuasan diri individu ya dengan pengalaman tidurnya dia seperti itu ya. Nah, nanti dilihat, berarti kan ini udah kelihatan ya, artinya secara general apakah si individu ini paham atau ah, secara general apakah individu ini merasa puas atau tidak dengan pengalaman tidurnya dia. Nah, nanti mungkin kata kuncinya pengalaman tidurnya ini apakah yang mewakili dari durasi dia tidur gitu ya. Bisa jadi yang dituliskan di dalam definisi konseptual terkait dengan frekuensi, aktivitas, durasi itu merupakan indikator-indikator yang mewakili self satisfaction with their sleep experience-nya gitu, Bu Nunung. Jadi Oh iya ya. Mm-mm. Bu Tina berarti kalau gitu nama konstruk di sini jangan langsung spesifik
Opros Post operative operative patient ya. patient. Ya, sleep quality-nya dulu, nanti post operative patient-nya Oh baru iya kita ya. adjust atau kita sesuaikan ketika kita udah bikin indikator dan pernyataan soalnya. Jadi nanti langsung di-adjust ke pasien gitu ya. Tadi post definisi operasional sebenarnya juga bisa langsung sih. Jadi atau gini, yang post operasional patient-nya itu udah dari jurnalnya atau emang Bu Nunung baru tambahkan? Ini tuh yang post op itu bukan dari jurnalnya, tapi Oh, Ibu. ini yang mau dikembangkan dari beberapa Oh, jurnal oke. karena memang kaitannya dengan pengukuran kualitas tidur pasien di ruang intensif care untuk pasien post op itu belum ada yang spesifik gitu. Masih Oke. beda-beda Bu Tina Ya, dari beberapa jurnal itu. ya, Nah, ya. jadi ini menurut sepemahaman saya kaitan ukuran dari kualitas tidur pasien post op itu harus mengukur yang 13 ini. Ini menurut saya ya Bu ya. Oke, nah ini Berdasarkan dari mm-mm. ya Ini yang ini itu adalah indikator yang nanti harus ditanyakan ke partisipan gitu, ke responden berarti dia untuk nanti mengukur. adanya nih di operational definition ya. Nah, jadi atau sleep quality-nya is general understood and individual self satisfaction itu konsepnya. Jadi kayak dia masih abstrak. Jadi kalau yang conceptual definition tuh masih abstrak, tapi kalau udah kelihatan ada di dalamnya ada latensi, durasi itu masuknya di operational definition gitu, Bu Nunung. Berarti kalau definisi konseptualnya di sini sebaiknya apa ya Bu Kak, Yang untuk sleep quality-nya? nah nanti cek lagi, jangan-jangan yang ini. Masih general berarti ya? Ya, generally Masih understood general. yang kolom C. Ya, Oh, gitu. ya 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 ya. Nanti dilingkupi, generally understood as an individual self-satisfaction with their sleep experience-nya tuh melingkupi kualitas tidur, sorry, latensi. Kualitas tidurnya jangan dipanggil lagi ya, karena dia adalah yang mau diukurnya gitu. Iya, Berarti oke langsung ya Bu Tina. latensi, durasi gitu. Nah, kita buat yang in general dari jurnal yang Ibu review dulu. Nanti ketika kita udah kebayang yang Ibu review, baru disesuaikan sama sampel yang mau diambil. Tadi pasien yang tadi ya, Hmm, yang Bu Nunung sebutkan. Post op. Mm-mm. Oke, mungkin itu Ya, dulu ya. makasih Bu Tina. Sama, bisa stop share. Oke, mungkin satu saja ya, 12:07 saya jadi kelewat 7 menit. Mohon maaf Bapak Ibu. Nanti saya bagikan link G Drive-nya. Bapak Ibu bisa bagikan tugas siang ini ke situ. Nanti mungkin saya akan kasih review melalui kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Mungkin kita dokumentasi dulu pertemuan sesi 1. Boleh on cam biar semangat sebelum makan siang. Oke. Wah, anak Pak Eri ya, lucu sekali. Lagi libur, kita hari libur sekolah, Masya Allah, belajar ya. Ya, makasih Bu Tina. Oh, sama Bu Popi belum bisa ya on cam ya? Oh, bisa, baik. Oke, saya screenshot ya. Tunjukkan gaya terbaiknya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 1, 2. Sebentar, Bu. Saya ini kayaknya kena home line. Ulang. 1, 2. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya pagi hari sampai siang hari ini. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam.